saat sekarang ini kalau kita lihat kan ada kecenderungan yang kuat ya untuk menekan umat Islam, baik secara opini ya, dengan mengangkat isu radikalisme ya. Demikian juga secara politik ya, beberapa ormas-ormas Islam yang dikenal konsisten memperjuangkan syariat Islam itu kemudian berangus dengan berbagai cara ya. Di sisi lain juga kalau kita lihat seperti tadi yang disampaikan oleh Romo Syafi'i ya, harapan di parlemen itu dalam kondisi sekarang tampaknya sangat sulit ya. Parlemen demikian kokoh dikuasai oleh oligarki, kalaupun ada politisi-politisi muslim di sana sangat sedikit ya, seperti Romo Syafi'i ini yang bicara tentang Islam gitu ya. Kecenderungan malah mengikuti arus ya. Sementara sisi lain juga gerakan masyarakat kalau kita lihat semakin dalam pandangan kasat mata kita ya, seolah-olah semakin melemah ya, ketika terjadi satu kriminalisasi terhadap ulama misalkan, perlawanan dari rakyat masyarakat dari umat Islam itu sangat minim kelihatan ya. Ada apa ini yang terjadi dengan umat dan apa yang seharusnya dilakukan oleh umat, Ustadz Labib? Ya tentu begini, jadi ada banyak faktor tentang itu. Yang pertama sekarang tentu tadi sudah disebutkan kekuasaan ada di tangan mereka. Tentu dengan segenap kekuasaan mereka itu bisa dengan mudah melakukan apa saja yang mereka inginkan. Ya, tadi juga disebut oleh Ustadz Slamet Ma'arif bagaimana tentang penangkapan kepada tokoh-tokoh gerakan Islam. Itu kan dengan mudah tangkap begitu saja. Dan kemudian diberikan misalnya pasal-pasal tentang pasal bisa dicarikan dan semacamnya. Lalu kemudian ada yang mau demo, begitu mau demo, udah bisa ditangkap, bisa alasan pandemi segala macam. Tentu dengan tadi saya katakan dengan segala kekuatan mereka bisa meredam kekuatan umat ini. Ya, ini adalah sesuatu yang faktual, semua dikuasai oleh mereka. Nah, pada di sisi lain rakyat ini kan kita tidak punya apa-apa, mau melakukan perlawanan apa kalau kekuasaan itu ada di tangan mereka. Tetapi sebenarnya ada satu lagi yang masih kalau tadi bicara tentang kekuatan umat adalah mungkin mereka tidak melakukan perlawanan secara langsung, tetapi sebenarnya berbagai kedoliman yang dilakukan oleh penguasa itu bukan menambah kecintaan umat kepada penguasa yang ada. Sebenarnya diamnya mereka bukan persetujuan terhadap apa yang dilakukan oleh penguasa yang mendolimi Islam itu, diamnya mereka sebenarnya memendam tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu. Kapan itu tidak tahu kapan terjadi gitu. Yang pertama, yang kedua tentu di sisi umat sendiri memang harus ada konsistensi. Kalau melakukan perlawanan hanya didasarkan kekuasaan, kalau ingin dapatkan kenikmatan dunia, tentu akan sangat mudah bisa berubah haluan. Kita tidak hanya melihat pada sisi umat, cobalah betapa ada, mungkin tidak banyak, beberapa tokoh yang sebelumnya mereka sangat kuat membela Islam, begitu kemudian ditawari jabatan, masuk dalam barisan di sana, pindah kubu, sudah berbeda lagi suaranya. Ketika apa? Ketika perlawanan itu bukan didasarkan kepada syariat Islam. Oleh karena itu, kalau tanya tentang apa solusinya, saya kira tidak ada lain, kecuali kita melakukan apa yang disebut dengan tasqiful ummah, jadi melakukan pembinaan terhadap umat ini atas dasar Islam. Nah, kalau atas dasar Islam, insya Allah itu tidak akan mudah. Tidak akan mudah ditaklukkan oleh kekuatan apapun. Jangankan dengan kekuatan, kalau kita sudah masuk pada dalam dataran akidah, sudah mendarah daging, mengalir bersama darahnya, maka mereka akan istiqomah, bahkan kematian itu menjadi taruhannya. Dan itu sebenarnya yang diajarkan oleh Islam. Secara sederhana Al-Quran mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Muslim yang seperti apa? Muslim yang memegang akidah Islam. Muslim yang meyakini tentang syariat Islam secara kafah. Muslim yang berjuang untuk menegakkan Islam itu sendiri secara kafah. Nah, jangan sampai mati kecuali dengan itu. Apa artinya? Taruhan atas itu semua adalah kematian. Nah, kalau sudah sampai taraf ini, saya kira seperti yang tadi dikatakan, itu tidak kemudian mudah layu, apalagi mati dan gugur, tetapi akan terus tumbuh subur. Juga kemudian umat itu harus mungkin berhenti, tapi itu saya kira bukan titik, itu hanya mungkin koma. Kalau ibarat mobil gitu mungkin harus sedikit ngerem, karena di sana ternyata ada halangan besar yang kalau ditabrak mungkin dia tidak tidak punya kemampuan untuk melawannya, sehingga mungkin harus mengerem, harus belok sedikit dan seterusnya. Tetapi dia tidak pernah berubah arti tujuannya in perjuangan Islam.